jika kita sudah katakanlah melakukan kerja labor dan membuat karya, meng-create gitu kan dan segala macamnya itu sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kelengkapan kepantasan gitu loh. Nah, jika sudah ada kepantasan itu, maka kita nggak perlu mengeluh kan gitu. Nah, ketika ada juga keluh kesah, berarti belum pantas gitu. Karena parameter kepantasan itu jelas ada gitu loh. Nah, semua upaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi diceritain bersama saya Boy Chandra. Di episode kali ini saya akan ngobrol sama salah satu musisi, istilahnya ini etnomusikolog. Beliau ini adalah musisi yang udah bolak-balik lah dari Jogja, Jakarta, terus balik ke Padang dan pernah kolaborasi sama Tuan 13. Bang Rizal Tanmenan. Yoho. Sehat Bang? Sehat Boy, sehat. Alhamdulillah. Bang Rizal Tanmenan ini sekarang udah di Padang. Udah menetap di Padang lagi ya? Di Padang lagi. Bang, sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya pengen tahu nih sebenarnya Rizal Tanmenan. Tanmenan ini apa? Ya. Selamat sore kawan-kawan. Ya, Rizal Tanmenan. Tanmenan itu singkatan dari Sutan Pamenan. Oh, gelar ya? Ya, gelar. Oke. Ya, iseng aja buat istilahnya akronim ya. Nah, iseng aja buatnya Tanmenan gitu. Enak didengar gitu. Oke. Orang biasanya tuh kok suku biasanya, Bang? Biasanya suku, iya. Tapi saya nggak pakai suku. Alizar Tanjung. Iya. Suku. Mas Rizal Koto. Rizal Koto. Ada lagi siapa yang Caniago itu? Ada lagi. Rafli Caniago gitu. Iya. Suku biasanya. Pakai suku biasanya. Abang suku apa, Bang? Suku Caniago. Caniago. Aku Koto, Bang. Koto. Yeah. Bako berarti. Pariaman ya? Enggak, Asli? Caniago dari ini di Alahan Panjang di Solo. Alahan Panjang ya? Iya. Kalau ayah di Koto Gadang di Agam. Iya, itu Piliang itu. Oh, Piliang. Jadi Koto, Piliang, Sekumbang itu kan ini juga ya, satu rumpun ya. ya. Nah, satu rumpun. Bang, Yap. saya mau tahu nih ceritanya. Abang kan sekarang ini itu etnomusikolog. Yap. Kuliahnya etnomusikologi. Etnomusikologi. Bang, itu apa, Bang? Ya, etnomusikologi kalau kita belah kan ada 3 kata itu, etno, musik, dan logos. Jadi etno itu etnik. Oh, etnik. Suku bangsa. Okay. Nah, lebih tepatnya suku bangsa. Jadi musik ya salah satu potongan terkecil dari seni gitu kan. Nah, terus logos yaitu ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu gitu. Jadi sebetulnya prinsip dasar etnomusikologi itu adalah keberimbangan atau keseimbangan antara musik dengan budayanya gitu. Okay. Setempat ya. Ini sederhananya bisa kayak musik tradisi gitu nggak sih, Bang? Nah, beda Boy. Oh, beda ya? Beda, iya. Kalau etnik kebanyakan persepsi umum itu pada kebanyakan orang berpikir etnik itu daerah, berpikir etnik itu tradisi gitu. Nah, sebetulnya etnik itu bangsa, suku etnis, bangsa. ya? Ya, etnis gitu. Jadi kalau etnomusikologi itu cenderung meneliti ya, karena aku ininya disiplinnya itu pengkajian, jadi penelitian. Kan sekarang udah ada yang penciptaan gitu kan. Nah, kalau aku lebih tepatnya ini pengkajian. Nah, jadi yang diteliti itu musik bangsanya. Nah, jadi kita lihat keseimbangan antara musik dengan masyarakatnya, antara musik dengan budaya setempatnya gitu. Bangsa di sini itu konteksnya ras atau emang bangsa Indonesia gitu? Mungkin kalau bahasa sekarang mungkin tribe ya. Kayak tribal gitu, kayak native gitu ya. Kayak Minangkabau gitu? Nah, lebih tepat kayak gitu. Jadi Bugis gitu misalnya? Ya lebih tepat kayak gitu. Jadi Minangkabau suku bangsa, Bugis suku bangsa, Bali suku bangsa, kayak gitu. Nah, itu yang aku studi. Yang itu tuh. Bang, Yap. Itu Abang kuliah di Jogja. Jogja ya? ISI Jogja. ISI Jogja. Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Jarang-jarang seniman yang kalau udah di Jogja pulang lagi itu jarang. Yeah. Tapi itu nanti kita bahas. Oke, boleh. Itu nanti. Menarik. Saya penasaran sebenarnya
masa kecil Abang. Oke. Masa kecil di Alan Panjang apa emang udah di Jogja? Jadi ayah ibu tinggal di Padang. Oke. Nah, aku lahir di Padang. Itu usia mungkin sekitar usia 17 tahun baru merantau. Udah SMA ya? Udah SMA. Nah, SMA aku merantau di Surabaya pertama kali. Oke. Di Surabaya coba sekolah, ada 2 sekolah, itu di Perak Timur, Piri 1 nama SMA-nya, SMA swasta. Terus di Baruna di daerah Perak juga, di daerah pelabuhan di Surabaya itu. Nggak selesai. Karena di sini juga udah nggak selesai kan. Okay. Nah, terus aku pindah ke Banyuwangi. Lebih jauh lagi? Iya, lebih timurnya Jawa Timur kan. Iya, lebih timurnya Jawa Timur, terus nyampe di Banyuwangi nyelesain sekolah. Oke. Nah, kelar gitu. Nah, itu ngikut orang tua atau? Enggak, orang tua masih di Kota Padang. Waktu itu ada adiknya ayah kan. Nah, mungkin bahasa sekarang tante ya. Nah, itu Ete kan, panggilnya Ete kalau di Minang gitu. Nah, aku tinggal di situ. Tante ya? Ya, sama tante di ini menyelesaikan studi SMA. Nah, setelah itu udah pindah-pindah dari Surabaya, Banyuwangi, baru ke Jogja. Oke. Nah, dari Jogja baru ke Bali, pindah lagi. Jakarta. Pindah lagi ke Jogjanya, baru ke Jakarta. Baru ke Jakarta. Bang, yap. Berarti kan waktu kecil Abang udah bersentuhan dengan musik atau emang ini ada banyak orang kadang-kadang kuliah itu ya nggak ada pilihan lain ya masuk jurusan kadang-kadang nggak tahu gitu. Kalau Abang sendiri emang bersentuhan dengan musik dari kecil, emang tertarik ke sana atau gimana jalannya waktu itu? Iya, musik. Pada saat usia 14 itu kan di era-era 90-an itu boy, kawan-kawan kan skillful ya, dalam pengertian lu bisa main gitar ini nggak sih? Anak band yeah. gitu kan. Nah, orientasi awalnya kayak gitu, mengenal musik jelas. Ayah dan ibu saya itu pengkoleksi kaset pita. Oke. Pengkoleksi kaset pita. Yang pertama kali aku dengar itu Oslan Hussein itu. Oslan Hussein. Itu boleh kan nyebutin? Ya boleh. Kan? Nah itu dia punya kaset pita, terus macam-macam ada genre-genre musik yang lain. Terus udah abang saya juga ini dia itu suka ngoleksi kaset-kaset pita juga, tapi yang era-era Guns N' Roses, Metallica, Sepultura, yang rock cadas lah kayak gitu. Nah, kalau ayah saya koleksinya yang kayak siapa? Julio Iglesias. Nah, yang ada Kitaro gitu-gitu kan. Nah, ini kuat sekali mendidik pengetahuan musik saya secara pribadi gitu kan. Oke. Nah, terus lingkungan sebetulnya Kota Padang itu kan kota multikultural. Yeah. Bisa disebut urban ya, bisa disebut urban di era itu. Kawan-kawan punya banyak interesting terhadap musik-musik yang jalur-jalur kayak gitu. Yeah. Nah, terus aku coba cari ibaratnya kayak berpetualang, cari penjelajahan lain. Aku coba ingin tahu musik yang lain gitu. Nah, tertariklah di musik Minang sendiri gitu kan. Nah, terus terpapar dengan apa istilahnya itu warna-warna musik Minang gitu kan. Khususnya tradisi. Nah, terus setelah itu aku coba ya namanya young blood ya, darah muda ya. Aku coba cari yang lain dari itu. Nah, di era-era waktu itu aku umurnya 15 tahun. 15 tahun itu aku nyadar ternyata aku tuh ikut break dance gitu loh. B-boy. Nah, B-boy bahasa sekarangnya. Terus aku coba cari genre musik gitu. Gimana sih supaya tampilan B-boy atau break dance itu seru gitu kan. Nah, seru. Nah, terus aku terpapar beat gitu. Nah, mungkin pengalaman singkat itu yang membuat pendidikan musikku ada di dalam diri gitu. Nah, itu aku coba apa ya ibaratnya aku komunikasikan ke orang tua bagaimana caranya bisa dilanjutin gitu kan. Nah, terus ya waktu itu masih SMP. Nah, yang menariknya ini boy, aku nggak tahu kalau ada sekolah musik di tingkat SLTA di Kota Padang waktu itu. Kayak SMKI, nggak ngerti itu. Terus
entah kenapa pas aku ngerantau ke Surabaya, nah itu jadi mengerti gitu. Oh ternyata ada ya sekolah menengah itu, tapi aku setelah itu merantau, ya? iya justru merantau. Itu mungkin aku yang kurang jauh mainnya atau gimana gitu waktu itu. Nah setelah itu ya musik menjadi perhatian khusus bagi aku gitu. Berarti itu emang udah dari awal ketertarikan itu emang udah jelas ya. Ibaratnya Bang udah punya peta sendiri nih dari Abang remaja. Iya. Kalau saya nggak Bang, ini cerita sedikit Bang ya. Kalau saya tuh nggak tahu kalau ada profesi nulis dulu. Oh oke. Justru tahunya setelah kuliah gitu. Iya. Jadi emang dalam perjalanannya emang nggak ada yang ngarahin juga nggak ada gitu. Iya. Kalau Abang emang udah tahu dari awal, terus emang udah pengen fokus di situ, bahkan dari SMP. Oke, iya kan? Iya. Ngeband juga nggak dulu? Sempat ngeband. Apa band? Sempat ngeband. Nggak ada nama band waktu itu. Waktu itu kumpul aja sama kawan-kawan, aku coba pegang gitar waktu itu. Tapi nggak tersalurkan. Tapi ngomong-ngomong soal nulis nih boy, sebetulnya kan ayah juga penulis. Nah terus Pak Ete ya, paman, Om itu juga nulis gitu. Jadi sebetulnya saya hari ini adalah didikan mereka gitu. Untuk nulis? Bukan, maksudnya itu wilayah berkesenian. Jadi salah satunya kan kepenulisan. Jadi dari kepenulisannya mereka itu mendidik saya untuk mengenal seni gitu. Sebetulnya mereka tidak menyalurkan juga. Iya. Oh kamu harus gini ya, kamu harus gini ya, kamu harus gini. Enggak, sebetulnya saya melihat, wih enak ya kalau jadi seseorang yang bekerja di bidang seni dalam pengertian imajinasi bisa bebas, kreativitas itu memang nggak terbatas gitu. Nah saya melihat kebebasan itu ada di ayah saya juga di om saya itu. Nah ibu saya juga seperti itu kan, dia bekerja membuat sesuatu jahitan gitu-gitu kan. Nah sebetulnya saya terbiasa dengan iklim itu ya. Cuman aku nggak bisa detect diri waktu itu kan. Mau kemana nih? Karena kita mau ngerjain. Masih remaja gitu ya. Waktu itu boy. Waktu itu. Nah setelah waktu berjalan itu orang tua malah kalau aku lihat justru nggak support waktu itu. Yang mungkin pikirannya kamu mau jadi apa kan gitu ya, normatif lah. Umum sekali waktu itu gitu. Tapi serunya hari ini ya mereka tahu gitu. Tapi kalau orang tua kayak gitu Bang di Sumatera Barat nggak waktu itu aja kayaknya, sampai sekarang masih banyak kok orang tua yang nggak yakin kalau anaknya mau jadi seniman gitu. Iya. Kadang-kadang kan kita ngeliat tuh teman-teman yang punya bakat, wah bakatnya keren banget lah. Cuma karena support orang tuanya nggak dapet, nggak dikasih restu, akhirnya ya udah hilang lagi kan. Iya. Justru malah merosot kan. Iya, malah merosot kan. Kreativitas anak atau bakatnya itu gitu, nggak jadi berkembang ya. Iya. Gitu. Padahal kalau untuk sekarang sih kerja kayaknya apa aja bisa Bang ya. Bisa, apa aja. Apa aja gitu. Hari ini ya, hari ini gitu. itu ya nggak ada sekat kan. Iya, betul. Nggak bisa dikotak-kotakin lagi gitu kan. Ya menariknya di situ kita bebas explore gitu. Seru itu. Ya, Bang. Yap. Berarti umur 17 Abang udah merantau. Cari ilmu di tempat baru ke Jawa. Iya. Kemudian kuliah di Jogja. Nah, Jawa itu kan Pulau Jawa. Itu kan kalau untuk kesenian itu kayaknya apalagi Jogja ya. Iya. Udah matang banget lah secara iklim, udah secara jadi industri, kondusif ya. Ya, secara pemerintahan gitu. Abang sudah bertahun-tahun di situ. Betul. Udah punya iklim tersendiri lah. Iya. Udah punya lingkungan tersendiri. Tapi waktu itu Abang pulang ke Padang. Iya. Kenapa Bang? Iya. Sebelum pulang ke Padang itu ada transit kota dulu ya, Bu? Iya. Jadi di Jogja itu udah 13 tahun tuh. Iya. 13 tahun, ya jelas infrastrukturnya udah jadi, iklim berkeseniannya kondusif, ekosistemnya udah kebentuk. Ya oke lah gitu kan, sangat oke gitu. Nah terus ada satu kota, aku pindah ke Jakarta karena
ada dorongan dari dalam diri, ini kayaknya aku butuh hal yang baru gitu kan. Terus pengen nyoba speed atau tempo atau irama atau ritme berkesenian yang baru, yang beda gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, terus Jakarta waktu itu setelah dari Jogja, Jakarta itu seru, menarik gitu. Nah, tantangannya lebih beda. Tantangannya lebih beda gitu kan. Ya sama, mungkin bedanya Jakarta ya seperti umumnya kita sepakat itu kan metropolitan gitu kan, udah temponya sangat cepat gitu loh. Nah, aku ngebikin band dulu, band segmented gitu, dari 7 orang, improvise music dari 7 orang itu melorot merosot menjadi 3 orang. Jadi aku bikin grup trio dengan nama yang sama, yaitu Javus gitu. Javus Trio. Nyampe di Jakarta, kita bertahan selama 3 tahun. Terus teman-teman udah sibuk, yang additional player, yang dengan musik director kerjanya dan lain-lain gitu kan. Nah, aku ngerasa ini lagi nih, ngerasa terdorong lagi gitu kan, terdorong lagi. Aku bikin buku kan, bikin buku ilmiah, bikin buku ilmiah. Nah, pengen ngelanjutin itu lagi gitu. Kontennya, apanya gitu kan, gagasannya pengen aku gali lah, pengen perdalam lagi gitu. Nah, faktanya waktu itu aku bilang sama teman-teman, ya udah kalau ini sibuk, yuk kita istirahat dulu aja gitu. Nah, konsepnya itu sebetulnya gini boy. Aku pernah tahu tuh, seperti halnya kita ketahui bersama ada Tridharma ya, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah gitu, ini belum nih kayaknya gitu loh. Kalau pendidikan aku udah lulus, kalau penelitian aku bikin buku, kalau pengabdian kayaknya belum nih gitu. Nah jadi kalau istilah sekarang empowerment ya, empowerment. Nah, karena pengabdian itu lucu banget kalau didengar sama orang gitu kan, kayak apaan gitu kan. Nah, jadi aku mikirnya ini pemberdaya gitu kan. Nah, ini pemberdayaan seni gitu. Nah, aku target boy 36 bulan awalnya, 36 bulan. Nah, 3 tahun ya. 3 tahun. Maka aku ibaratnya sekarang ke Sumatera Barat itu merantau ke tanah air boy, ke tanah kelahiran gitu loh boy. Nah, semacam itu. Nah, jadi aku target 3 tahun, 36 bulan, ternyata overlapping gitu. Seru gitu. Kerjaan selaku pemberdaya seni itu seru gitu. Ya kita dekat dengan masyarakat, kita bersilaturahmi dengan personal atau komunal gitu kan. Nah, saling berpindah gitu kan. Nah, ini menarik. Nah, gitu. Nah, disitulah aku terdorong kenapa harus balik lagi ke Padang atau Sumatera Barat gitu. Awalnya pulang itu justru untuk bagian dari project tadi ya? Iya, mandiri tuh boy. Iya. Mandiri. Penelitian mandiri lah. Penelitian gitu ya. mandiri. Tapi ternyata karena seru, ya udahlah sini aja. Iya, di lapangan itu beda ternyata boy. Maksudnya tuh jadi gini, buku itu aku cetak 240 eksemplar yang regular, yang 10 eksemplarnya itu lux. Nah, gitu. Nah, itu kejual di Jakarta, itu sempat tur itu di Jakarta dan Jogja. Nah, 2 kota tur, tapi beberapa titik. Lalu kejual, kalau nggak salah sisanya itu ada sekitar 80 eksemplar. Nah, jadi buku itu boleh aku bilang nominal harganya gitu. Boleh, ya? boleh. Judulnya juga boleh, Bang. Itu buku itu judulnya Dialektika Talempong Paci. Itu buku ilmiah musik gitu kan. Aku bawa bukunya. Terus harganya itu 75.000. Waktu aku berada di Sumatera Barat itu tahap observasi pertama ya, aku bilang itu ada 7 bulan gitu. Nah, aku datang ke situ ke Sumatera Barat. Aku jual buku itu 75.000, aku belah 3 uangnya. 25.000 untuk di rumah, 25.000 untuk operasionalku bawa motor, beli bensin segala macam, 25.000-nya untuk pemberdaya seni. Nah, itu selama buku itu kejual, aku kerja gitu. Nah, itu yang aku sebut mandiri, independen itu. Nah, itu jadi 32 bulan pertama aku pemberdaya seni itu, aku sedang mengelola kelompok seni randai.
Di Jorong Balubui, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Gugua di Kabupaten 50 Koto. Payakumbuh, Bang? Di Payakumbuh. Oke. Itu 32 bulan pertama. Oke. Nah, itu kejual bukunya. Nah, itu aku bagi. Misalnya mereka mau ngadain makan basamo, misalnya mereka mau ngadain sedikit gig atau showcase. Nah, untuk buat baliho, misalnya buat banner gitu. Nah, kita nyumbang tuh dari 25.000 itu. Nah, di situ aku bertahan. Nah, walaupun ada timbal balik ya, ada timbal balik. Ini Bang, seru. minum ya? Yap. Ini seru nih. Timbal baliknya itu aku juga dihargai dengan barang juga ada. Gimana gitu. tuh maksudnya? Gini boy, itu menarik gitu. Dalam tanda petik aku di-appreciate. Misalnya aku udah 5 hari di Jorong itu. Untuk mengelola kelompok seni randai itu, pas aku pulang dikasih telur ayam 1 sak itu, 1 papan itu. Iya, dikasih itu. Kadang-kadang ikan sapi itu loh, ikan asin. Ikan asin itu aku dikasih 1 on gitu. Kadang-kadang pepaya dikasih gitu. Buah ya? Buah, dikasih sayur kadang-kadang gitu. Nah, karena itu semacam appreciate juga bagi mereka karena aku effort waktu itu. Nah, makin berjalan waktu 32 bulan itu grup ini kan naik gitu. Grup Randai Tradisi ini naik gitu. Nah, dikenal gitu. Nah, kadang-kadang aku jadi pembicara di tempat ini, tempat itu gitu kan. Nah, bawa grupnya gitu kan. Nah, di situ kan ada juga pemasukan gitu dan lain-lain. Itu 32 bulan pertama gitu. Tapi buku itu dalam waktu yang singkat habis gitu kan. Habis. Nah, jadi mengenai bagaimana harianku ya dari itu aja gitu loh. Itu terus kayak ini sebentar Bang, saya potong. Itu kayak ini guys, kalau kita di kampung-kampung ngajar, itu biasanya dikasih beras. Iya. Polanya kayak gitu ya? Mirip. Nah, oke. Ini yang menyenangkan di berada sebagai pemberdaya, berada di tengah-tengah masyarakat, itu yang menyenangkan sebetulnya. Oke. Lanjut Bang, lanjut. 32 bulan pertama. Nah, 7 bulan berikutnya berarti aku kan overlap tadi tuh. 36 bulan menjadi 39 bulan overlap. Nah, ditambah dengan pandemi ya. Tapi sebelum pandemi itu aku pemberdaya seni di kampung lain. Jorong Guguk Nunang itu. Nah, aku develop program kolektif di situ selama 7 bulan gitu loh. Nah, jadi totalnya itu 39 bulan gitu. Nah, ketambahan pandemi aku tahan untuk balik lagi kan. Karena aku udah ngedapatin vibe ya istilahnya udah ngedapatin vibe-nya gitu loh. Nah, meskipun target awalku udah aku lepas petanya gitu. Awalnya kan aku pengen ngedalamin Talempong lagi tuh. Nah, karena aku dapat orang tua angkat di sana di kampung itu. Ternyata beliau coba konsiderasi aku ke convenience ya, ke grup randainya gitu loh. Nah, maka aku nggak fokus lagi ke Talempongnya. Nah, jadi di dalam grup randai itu ada ininya, ada Talempongnya gitu, ada Talempongnya. Di situ makin tertarik aku kan. Nah, udah kita jalanin terus selama 32 bulan pertama dan 7 bulan kedua. 7 bulan kedua. Nah, setelah itu murni aku nulis, murni berkarya, membuat musik-musik komposisi, dan murni aku jadi istilahnya orang sekarang kurator ya. Kayak gitu. Jadi menggagas event dan segala macam. Bang, di Sumbar ini kan jadi seniman itu agak berat emang. Berat banget malah. Berat ya. Full seniman ini. Iya. Abang kan full seniman ya. Full seniman. Ya kecuali kalau misalnya seniman nyambi PNS, nyambi yang lain sih kayaknya masih aman lah ya. Iya. Tapi kalau orang yang emang full berkesenian itu berat banget. Banyak hal sih. Pemerintahnya kayaknya juga menurutku sih belum terlalu tertarik untuk mengelola seni dan seniman dengan layak gitu. Terus kayak ya orang di sini kayaknya lebih suka profesi lain sih daripada seniman gitu kan. Nah, itu jadi tantangan tersendiri. Abang kan dari project tadi 36 bulan, kemudian sekarang udah
Berapa sekarang Bang? Udah overlap kan? Ya, udah overlap lebih gitu. Kalau dimasukin hari ini persis 59 bulan. Aku udah, berada di udah Sumbar. lebih dari 4 tahun ya? Iya, lebih dari 4 tahun. Udah benar. lebih dari 4 tahun. Dan masih pengen di sini lah. Iya, iya, Ya, betul. Masih pengen di sini. Sangat pengen. Sangat pengen. Apa sih yang bikin Abang karena gini Bang, saya tuh dulu awalnya gini. Saya kalau misalnya ada nih orang seniman hebat, kemudian pergi ke Jawa, saya kesel. Dulu ya. Iya. Saya pikir, aduh, ini ngapain sih dia pergi gitu. Tapi setelah direnung-renungi, justru dia emang harus pergi. Iya. Karena potensi itu belum bisa kebangun di sini daripada dia mati terus nggak jadi apa-apa gitu. Mulai berdamai itu saya dengan hal-hal seperti itu. Iya. Makanya dengan Abang balik ke Padang, terus menetap di Padang, apa sih yang abang cari sebenarnya gitu? Di luar pencarian yang 36 bulan tadi gitu. Iya. Ini mungkin agak terdengar sophisticated dan mengglorifikasi kedengarannya, tapi sebetulnya ada hal-hal yang mendasar yang perlu kita evaluasi ya. Dalam hal seni berkesenian. Yeah. Nah, evaluasi tersebut semata untuk upaya mendekatkan diri pada pengalaman itu, ya, gitu ya, mendekatkan diri pada pengalaman itu. Ya kalau aku sebut sih sebetulnya, apalagi sekarang marak kan yang kita dengar istilahnya bonus demografi atau apa gitu. Nah bagiku kembali ke dasar atau kembali ke tempat awal, ke akar gitu. Nah itu sebuah modal besar gitu. Apalagi sekarang kalau kita persandingkan dengan narasi nasional atau narasi global gitu, yang mana orang semuanya harus balik ya. Nah itu beberapa teori juga banyak mengatakan kayak gitu. Nah aku pikir menjadi pemberdaya awalnya, lalu kita bergerak secara apa ya, alamiah, mandiri, independen gitu di sini gitu. Itu menjadi menarik Boy ketika kita coba pahami gini, komponen-komponen yang kemudian menjadi piranti dasar untuk menyangga ya, untuk menyangga bagaimana praktik-praktik berkesenian, bagaimana sampai kepada iklim dan ekosistem yang kondusif. Nah, ini jadi tantangan tersendiri gitu kan, jadi tantangan tersendiri, dan itu himbauan bagiku. Kegelisahan apa? Ya, panggilan ya, kegelisahan itu tercapai hari ini gitu. Maksudnya itu real gitu, jadi nggak utopis gitu, nggak fiktif gitu, nggak fiktif jadinya. Nah ini apalagi dengan akhir-akhir ini kita berkesempatan melihat ejaan kolaborasi dalam bentuk lintas komunal, lintas bidang, lintas profesi, bahkan lebih luas lagi, mempertautkan ragam usia kan, lebih luas lagi. Nah yang membuat aku tertarik itu, aku merasa tidak dalam semangat kerja pengulangan gitu. Nah, aku merasa dalam semangat kerja penggalian gitu. Nah, ini dua aspek yang berbeda ya. Ketika kita bilang pengulangan, jelas core dasarnya itu adalah linear, ada regular dan ajek gitu ya. Cara kerja pengulangan. Kalau cara kerja penggalian itu jelas ada peningkatan mutu kan. Nah, jadi mungkin itu kenapa aku udah overlapping gitu dari 36 bulan sebagai pemberdaya mandiri. Overlapping, ternyata aku butuh peningkatan mutu gitu dengan upaya penggalian itu gitu loh. Nah, ini aku rasakan sekarang iklimnya di Sumatera Barat. Apakah ini hal yang di Jawa atau di Jogja? Ya. Kota yang sudah jadi, iklim udah jadi, segala macamnya udah jadi gitu. Apakah ketika di Sumbar, abang justru menemukan hal yang sebenarnya nggak abang temukan di Jogja, makanya abang bertahan di sini? Iya, betul. Justru itu jadi ibaratnya, oke, ini ada tantangan baru yang kalau ada teman saya tuh namanya Madrid, dia pulang ke Pagadi, dia nganggap itu sebagai sekolah. Bisa disebut kayak gitu nggak yang abang lakukan pulang ke Padang? Iya. Kalau aku ngelihat sekarang itu justru sebagai labor ya. Iya, sekolah. Iya, penelitian betul. Tersendiri gitu. Iya, betul sekali. Kan kita ngelihat nih
akhir-akhir ini kan, bagaimana kawan-kawan bekerja secara kolektif gitu kan. Nah itu tuh kan ada narasi-narasi yang memaparkan atau memproyeksikan kerja bersama itu penting gitu. Nah ini mungkin beriringan dengan semangatku ketika merasakan bagaimana semangatnya masyarakat ketika waktu jadi pemberdaya itu. Nah, seperti itu yang aku maksud dengan labor gitu loh. Nah, kita ngerasain itu gitu loh di Sumatera Barat. Nah, jika pertanyaannya ada yang beda dari kota-kota lain gitu. Nah, maka aku temukan iya, apalagi maksudku belakangan itu aku sering teleponan dengan kawan-kawan yang berada di luar Sumatera Barat gitu. Nah, yang mana memang karena pandemi aku terakhir nyampe ke Jawa lagi itu Desember dan Januari 2019, Desember 2020-nya Januari. Itu memang ada yang rumpang dari eksistensi kita ketika perihal kebersamaan itu diabaikan gitu. Nah, di situ aku ngerasain banget bahwasanya kawan-kawan yang di Jawa ya, maksudnya di kota-kota itu. Kalau kawan-kawan yang di timur justru geliat dan dinamikanya tampak juga gitu kan. Lagi ini malah seperti lagi itu. meledak-ledak malah ya. Ya, nah jadi aku menemukan core dasar dari cara kerja seni berkesenian di kita seperti itu. Abang ngerasa nggak sih kalau misalnya nih di Sumatera Barat, Bang. Dulu kan sebenarnya meledak juga ya. Maksudnya semua orang bergairah, berkesenian, angkatan-angkatan di atas kita lah gitu ya. Kemudian ada semacam mati suri, kemudian bergeliat lagi. Nah, Abang ngerasa nggak kalau sekarang itu sebenarnya gelombang bergeliatnya lagi itu mulai kelihatan lagi gitu? Ya, ngerasa. Karena ya terutama di 59 bulan aku berada di Sumbar ya, Buaya, itu tuh sebelum kurang lebih 4 tahun ini saya berada di Sumbar, itu sebelumnya kan cuma dapat info kan, cuma dapat info Sumbar lesu atau Sumbar vakum atau hiatus dan lain-lain gitu. Nah, setidaknya dari 59 bulan berada di Sumbar ini kelihatan itu geliatnya, dinamikanya, seperti ada apa naik turunnya kayak gitu. Nah, memang aku kerasa boy di sini gitu. Dan orang-orang kita sebenarnya masyarakat, mereka itu udah butuh hiburan yang sifatnya seni tradisional, penampilan musik-musik tradisi gitu. Karena kemarin kan Bang, yang baru Abang kurator di Pekan Nantumpa. Nah, ada penontonnya lebih dari 7.000 dalam seminggu. Saya di Padang udah sebenarnya fokus untuk mengamati dunia seni, walaupun saya nggak selalu ikut ya Bang. Itu gelombang yang baru, beda banget. Ada banyak festival, tapi ya penontonnya ya gitu-gitu aja. Kalau kelompok A yang bikin, ya paling kelompok A dan teman-temannya aja. Di festival kemarin, aku ngeliat semangat baru lagi. Benar. Ada orang-orang baru yang datang, mungkin dia nggak dari komunitas manapun, tiba-tiba datang. Nah, kita rindu sebenarnya acara-acara kesenian itu. Abang memandang itu seperti apa? Iya, ini sebuah kemajuan ya boy. Jadi parameter maju pun sederhana sebetulnya, rumusnya sederhana. Dari tidak bisa menjadi bisa itu maju, dari 0 menjadi 1 itu maju, dari tidak ada menjadi ada itu maju gitu. Nah, aku nyampainya dengan rasa optimis gitu loh, bahwasanya dengan wajah-wajah baru, pengunjung-pengunjung yang bahkan OTD ya, OTD ada banyak. Ini luar biasa gitu. Nah, ini luar biasa kalau aku cara ngelihatnya seperti itu. Nah, mungkin ada hal-hal yang kita perlu evaluasi ulang gitu.
untuk mencapai parameter yang tepat ya, untuk sebuah definisi maju, definisi kemajuan atau definisi kepantasan, nah gitu. Nah, perlu hal-hal yang lain yang mendasar yang perlu kita evaluasi untuk memenuhi kelengkapan itu gitu loh. Nah, poinku dengan adanya pengunjung baru, ada banyak hal sih sebetulnya yang bisa kita lihat, seperti mungkin karena terkungkung 2 tahun pandemi belakangan, jadi membludak kayak gitu. Nah, tapi ini sebuah hal yang positif, sebuah hal yang positif. Jadi 7 hari Pekan Nan Tumpah mampu meraup 7.000 pengunjung, itu luar biasa. Dan itu berbayar. Ada tiketnya. Iya. Di Sumatera Barat itu agak masih masih dilema. Kadang-kadang orang kalau tiket itu mereka nggak mau datang. Oh, pakai tiket lo kok gitu-gitu kan. Nah, ketika dibikin tiket dan pesertanya sebanyak itu, masyarakat kita sebenarnya mau kok apresiasi. Asal acaranya emang mereka dapat nilai. Nah, yang saya lihat di Pekan Nan Tumpah kemarin, ini tanpa mengecilkan acara-acara yang lain ya, Bang ya. Itu ada semangat kolaborasi yang kuat. Antara Pekan Nan Tumpah, kurator, dan seniman-seniman yang terlibat gitu. Nah, ini sebenarnya momen yang tepat untuk kita sama-sama mengevaluasi diri kita, terus mulai menyadari kalau sebetulnya yang kita butuhkan itu bukan gede-gedean sendiri gitu. Betul. Tapi emang udah di tahap ya kita udah harus sama-sama sih sebenarnya. Iya, benar. Abang sendiri kan Abang Nan Tumpah nggak sih? Enggak kan? Iya. Nah, justru itu kan, Bang. Iya, justru teman-teman komunitas seni Nan Tumpah itu secara gamblang ngomong dengan aku, bilangnya gini, dari Rijal kita undang sebagai kurator eksternal. Coba bayangin, ini kan sebuah keterhubungan yang ya bagi saya ini luar biasa. Kolaborasi gitu. Kolaborasi ini luar biasa. Dan jika kita mau jeli melihat ini gitu ya, ini ada sebuah persepsi yang relevan dengan hari ini gitu kan. Nah, dari kawan-kawan yang penyelenggara, yang produksi gitu loh waktu itu. Nah, padahal aku sendiri bukan dari komunitas mereka kan. Nah, gitu. Nah, kerja-kerja seperti ini kan kerja-kerja yang kece ya, katanya orang-orang gitu loh. Tapi ada satu hal yang pengen aku sampaikan dari situasi bersama ini gitu, bahwasanya aku bicara dengan rasa empati dan rasa optimisme gitu. Nah, 2 prinsip dasar ini yang melandasi aku bergerak sebetulnya. Nah, yang barangkali juga bisa dijadikan kesepakatan bersama ya dalam hal kolaborasi, kolektif dan lintas komunal dan lain-lain sebagainya kayak gitu dan seterusnya gitu. Nah, empati yang aku maksud adalah aku tuh berempati terhadap kelanggengan komunal. Artinya jika kita baca dari event yang kemarin ini, itu kan lebih dari bahkan itu 34 pengkarya kan, 34 pengkarya, lebih dari satu berarti udah komunal kan. Nah, aku berempati terhadap itu. Satu. Terus empati yang keduanya adalah aku berempati terhadap semua bentuk praktek-praktek yang membangun ekosistem kondusif kayak gitu. Nah, event adalah bentuk praktek membangun ekosistem yang kondusif, program membentuk gitu. Nah, terus antusias pengkarya membuat karyanya itu juga praktik membangun ekosistem yang kondusif. Nah, atas dasar itu aku tergerak untuk melakukan kolaborasi dan segala macam gitu loh. Terus prinsip keduanya adalah optimisme. Nah, ini kan optimisme ini lawan dari pesimisme. Jadi yang aku maksud adalah pesimisme itu melahirkan watak-watak yang fiktif gitu kan. Watak-watak yang fiktif juga melahirkan gerakan-gerakan yang fiktif gitu. Nah, yang mana kedua-duanya itu tidak melahirkan dampak. Nah, kita kan lagi memperluas dampak ini. Kita udah mencipta dampak, katakan kayak gitu. Nah, terus justru yang dibuat
kalau yang pesimis itu justru bukan dampak yang dilahirkan, melainkan mimpi gitu kan. Nah, kalau mimpi ini konyolnya datang di siang bolong kan. Nah, itu menjadi angan-angan gitu loh. Nah, aku menyampaikan ini secara optimis bahwasanya kita sebetulnya udah bisa nih bergerak bersama kayak gitu kan. Nah, di sini kita menemukan satu kata bijak seperti apa? Jika Anda mau berjalan cepat, melangkahlah sendiri. Jika Anda mau berjalan jauh, maka melangkahlah bersama gitu loh. Nah, kita kan melihat sebuah ekosistem yang kondusif dibangun itu dengan pandangan bersama, gerakan bersama dan pandangan yang jauh. Kayak gitu kan. Nah, aku ngelihat itu di sini sekarang. Dan sebenarnya kenapa saya bahas itu sedikit? Karena festival yang kemarin itu dengan biaya yang sedikit. Wah, bahkan, ini luar biasa. Bahkan Bang, saya tuh ngerasa anjir biaya segini bisa nggak masuk akal gitu ya. Karena kan kita tahu lah acara-acara yang lain itu ratusan juta, ini puluhan juta aja enggak loh gitu. Dan itu bisa berefek sebesar itu. Nah, inilah kekuatan kolaborasi. Dan hari ini tentu saja media sosial ya Bang ya. Wah, kita nggak terlepas dari itu Boy. Bener sekali itu Boy. Ya kalau kita boleh gambarkan media sosial itu atau platform itu kan berada di ranah digital ya, networking ya. Nah, kalau kita umpamakan networking atau digital era ini itu seperti hutan belantara yang siapa saja boleh masuk terus mengkaplingnya kan gitu. Nah, terus dia bebas mengeksplornya kayak gitu kan. Nah, ini dampak dari sosmed itu jelas banget dari event ini gitu. Nah, di samping di samping aspek-aspek antropologi sosial itu juga turut mendukung gitu loh. Tapi ya sosmed atau digital ini sangat berpengaruh besar terutama untuk distribusi informasi ya. Distribusi informasi. Dan kita sebenarnya seniman kita harus punya kesadaran itu. Setuju. Iya, kita harus membangun sosmed kita masing-masing gitu ya. Karena selain komunal tadi, secara personal kita juga harus tempur. Bang, abang musik. Saya tuh sebenarnya Bang ada kegelisahan sendiri. Kemarin saya ngobrol sama Akbar. Akbar ini gitarisnya Res. Akbar Nicholas. Akbar Nicholas. Saya tuh sedih Bang. Abang nih orang musik ya? Ada banyak acara musik di Padang. Mereka dibayar puluhan juta. Mereka bawa duitnya dari Padang ke Jawa. Ya kan? Sementara musisi-musisi kita itu kadang-kadang di kelas 2 lah ditaruh. Oke. Dengan bayaran yang wah, jauh lah. 10% bahkan nggak dibayar. Nah, apa yang salah? Kegelisahan kita sama, Boy. Kita nggak jadi raja di tanah kita sendiri. Iya. Jika ini secara anekdot ya. Jika ada yang bilang, yuk, ini di luar seni ya. Nanti kita tarik ke sini. Jika ada yang bilang gini. Kita banyak yang kampanye ketahanan pangan. Menurutku persepsi ini harus dielaborasi lagi, tentunya dengan kesadaran mengevaluasi apa yang tertinggal ya. Terus persepsi ini dielaborasi lagi agar supaya relevan dengan hari ini. Jika kita bicara tentang ketahanan pangan, kapan kedaulatan pangan? Kan gitu. Kan seperti itu. Nah, dalam hal kita tarik dalam hal fenomena berkesenian, seni berkesenian, atau dalam hal ini potongan terkecil adalah musik gitu, seperti band yang ada di Sumatera Barat, mestinya persepsinya juga mesti dielaborasi. Nah, jadi untuk melacak di mana sih relevansinya dengan situasi hari ini kayak gitu. Nah, seperti yang Boy maksud tadi itu kan mestinya kita bertahan dengan yang kitanya kayak gitu. Nah, berarti kan jika kita ambil padanan istilah tadi itu juga ada kedaulatan musik kita kayak gitu. Betul. Kan gitu. Nah, yang perlu kita evaluasi sebetulnya Boy, kita harus melacak
persepsi yang relevan dengan hari ini gitu loh. Bahwasanya kan kayak gini nih. Ini maaf ya. Maaf, boleh gamblang nih? Boleh. Boleh ya, boleh gamblang ya. Misalnya ini katakanlah musik pop dari negara A gitu ya. Terus yang dari negara kita ada tuh divanya misal. Itu kalau musik pop dari negara A itu dicopot vokalisnya gitu, dicopot sound vokalnya gitu. Nah, tinggal musiknya aja dimasukin diva yang dari negara kita itu ke sini sama. Artinya itu template gitu loh. Nah, artinya begitu juga dengan musik-musik kita, bagaimana yang musik ini gitu. Nah, kalau aku ngelihat ini perlu dievaluasi nih, perlu dielaborasi persepsi kita. Kalau kita membuat musik, itu bisa nggak sih jangan beraroma si A yang ada di pusat. Terus musik yang kita ini bisa nggak sih jangan beraroma si B yang ada di pusat. Misal ya, misal gitu, umpamanya kayak gitu. Nah, persepsi ini barangkali bisa kita selesaikan dengan dialog labor kah namanya gitu kan, atau kita membuat sebuah asosiasi atas nama kerja kolektif, atas nama kerja kolaborasi. Bisa nggak sih kita langsungkan diskusi-diskusi yang betul-betul sampai membawa integritas artistik karyanya masing-masing itu sampai ke narasi nasional gitu loh kan. Sampai di pusat juga dibicarakan gitu. Nah, saya di sini tidak sedang memperjelas dikotomi pusat dan daerah, tapi di sini sedang memperjelas kita tuh punya kedaulatan tersendiri gitu loh. Posisi kita harusnya di mana gitu. Apalagi seni itu, jadi gini, ini kan sebuah gambaran situasi rumit ya, situasi rumit. Nah, untuk lolos dari situasi rumit itu kan betul-betul harus berhasil. Nah gitu. Nah, keberhasilan ini atau lolos dari situasi rumit ini itu kan dibutuhkan kreativitas. Maka kita temui pengertian lain dari kreativitas yang ada di luar kamus. Itu pengertian lain dari kreativitas adalah kemampuan menggeser hal mustahil menjadi mungkin. Kan gitu. Nah, ketika kita melakukan hal-hal yang mustahil tuh kita geser menjadi mungkin gitu. Nah, mungkin di situ kedaulatan kita mungkin di situ band-band lokal itu bisa diperhitungkan dalam tanda petik, diperhitungkan di narasi-narasi nasional atau di panggung-panggung nasional kayak gitu. Aku rasa hal-hal ini perlu kita evaluasi. Dan kayaknya kita juga jarang diskusi kayak gini ya, musisi kita tuh kayaknya kerja sendiri. Ini bukan berarti kita nggak mau ada musisi dari luar main di sini ya bang ya. Bukan konteks seperti itu gitu. Bukan. Tapi lebih ke sini sih. Kemarin tuh saya nonton podcastnya, kalau nggak salah itu Asumsi. Jadi ada di Surabaya, musik di Surabaya gitu. Ada satu yang menarik. Dulu katanya kalau misal ada musisi luar main di Surabaya, itu harus ada musisi Surabayanya. Di level yang sama. Jadi kalau nggak, masyarakatnya juga nggak terlalu antusias gitu. Di Padang kita perlu membangun mental itu sebenarnya. Mental bangga terhadap musisi sendiri, mental bangga terhadap seniman kita sendiri. Karena kan itu aset kita. Betul, setuju. Kayak Bang Rizal nih. Saya merasa Bang Rizal ini aset saya sebagai orang Padang gitu. Ahli musik lah gitu, yang saya memandangnya gitu. Dan itu kan profesi yang sebenarnya kita punya gitu. Nah, dan selama ini kita kesadaran itu belum tumbuh bersama. Ini yang aku maksud tadi itu di depan, bahwasanya perlu kita evaluasi gitu loh. Aku rasa nggak ada yang salah dengan gerakan kawan-kawan gitu kan. Bagaimana ya mungkin dalam konteks belajar atau proses belajar gitu kan, is okay, nggak apa-apa gitu loh. Tapi kan pelan-pelan nih, ketika di satu sisi kita kerja labor, kita mengasah skill, kita mempertebal keterampilan gitu. Nah, dalam seiring waktu berjalan itu perlahan juga mesti kita pelajari lah, katakan gitu. Bagaimana cara seni berkesenian atau musik dalam hal ini bekerja di narasi-narasi nasional gitu. Bagaimana yang pada ujungnya nanti industri itu kan ada sistem yang bekerja kan gitu. Nah, bagaimana hal itu ya pelan-pelan kita belajar lah kan, mestinya mengevaluasi itu. Kaitannya dengan bagaimana dengan situasi yang terjadi di Surabaya tadi,
lewat podcast itu. Nah, berbangga diri itu penting kan? Berbangga diri itu penting karena aset itu aset gitu ya, aset gitu loh. Nah, jika seandainya kawan-kawan gitu loh mau duduk bersama gitu kan dalam konteks bagaimana kita tuh yang nanti secara perlahan itu bisa kita lihat narasi-narasi yang kita bentuk itu bisa dipersandingkan di tingkat nasional, maka kita kan bicara lebih luas itu kan, lebih luas. Nah, maka kita itu akan sejajar gitu, sejajar gitu loh. Nah, tentang dikotomi atau pembedaan yang apa namanya, oh ini band atau musisi kelas 2, ini band musisi kelas 1, aku rasa sekarang udah nggak seksi lagi kan. Iya, udah nggak seksi ya, sebenarnya. Yang kayak gitu kan. Iya, tapi di lapangan kita ngelihat fenomenanya seolah-olah kayak gitu. Masih. Memang gejala itu masih ada. Dan itu yang harus kita lawan sebenarnya. Iya. Di situ kreativitas tadi itu. Ya, supaya lolos dari situasi itu, ya loncat pagar gitu. Loncat pagar kita gitu loh. Iya, seperti itu. Dan ini Bang, seharusnya pemerintah daerah juga menyadari kalau seniman ketika dia besar itu jadi salah satu aspek untuk menarik orang datang ke kota itu. Ada contoh-contoh kecil nih Bang. Yap. Saya punya teman, dia datang ke Jogja, salah satu tujuannya adalah pengen ketemu Sheila on 7. Oke. Dia datang ke rumah personilnya itu gitu. Oh iya. Saya sendiri juga ngerasa, misalnya saya ke Bandung, saya pengen datang ke Panas Dalam. Oke. Pidi Baik gitu. Iya, Pidi Baik. Ya, itu salah satu tujuan wisata saya gitu. Iya. Ketika seniman-seniman kita besar, katakanlah musisi atau siapa gitu, orang-orang akan datang ke sini juga untuk mencari seniman kita itu. Iya. Dan itu kenapa saya bilang seniman itu aset. Iya. Betul. Iya kan? Nah, kesadaran itu juga pemerintah kenapa harus mendukung seniman, karena potensi-potensi itu. The Beatles itu kan tempat mereka itu jadi tujuan wisata. Iya, betul. Orang datang pengen ngelihat museum itu. Iya. Jogja lah misalnya Avandi, Museum Avandi misalnya. Iya. Iya kan? Orang datang ke situ. Dan di Sumatera Barat potensi itu sebenarnya kita punya kalau misalnya kita pengen membangun itu. Iya. Terutama pemerintah lah, yang mereka punya regulasi untuk hal-hal semacam itu ya. Iya betul. Nah, itu kan paradigma yang relevan dengan hari ini. Iya. Nah, iya kan bagaimana kita melihat musisi, seniman lah katakan yang jauh lebih luasnya itu adalah aset gitu loh. Nah, ini kan sebuah persepsi yang relevan dengan hari ini gitu loh. Nah, maka dari itu kan memang sebuah ekosistem itu kan nggak terlepas dari rantai-rantai piranti yang terkecil bahkan kan kayak gitu. Nah, dalam hal ini pemerintah mesti bersinergi gitu. Jadi 1 banding 1 kan ketika senimannya senimannya memproduksi, nah pemerintah katakan dalam hal ini pemerintah itu juga berbanding lurus untuk mempromosikan kayak gitu dan yang lain-lain kayak selain mempromosikan mengapresiasi kan bagaimana ternyata daerah atau tempat ini memiliki seniman yang bisa dipandang nih gitu kan, atau bisa jadi ulang alik ya, timbal balik juga bisa dikunjungi kayak gitu. Saya setuju itu, mestinya kayak gitu kan. Iya, mestinya kayak gitu. Dan ini kita ke Jogja mungkin bukan karena bentang alamnya, tapi karena suasana seninya. Iya betul. Iya kan? Betul. Nah, kesadaran itu baik media lokal. Saya kemarin ngomel-ngomel. Iya. Karena ngerasa kegelisahan itu. Ini bukan saya bilang media lokal nggak punya peran ya, tapi kayaknya bisa lebih maksimal seharusnya. Iya. Nah, pemerintah, kita sebagai senimannya juga harus mau dikritik. Kita produktif nggak? Kita sudah maksimal nggak sebagai senimannya? Betul. Kalau kita pengen iklimnya yang sehat, adil dan besar, ya berarti semua elemen itu harus jalan. Ya itu dia tadi tuh Boy. Jadi gini, yang perlu kita evaluasi itu. Jadi gini, jika kita sudah katakanlah melakukan kerja labor dan membuat karya, meng-create gitu kan, dan segala macamnya itu sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kelengkapan kepantasan gitu loh. Nah, jika sudah ada kepantasan itu, maka kita nggak perlu mengeluh kan gitu. Nah, ketika
ada juga keluh kesah, berarti belum pantas gitu. Karena parameter kepantasan itu jelas ada gitu loh. Nah, semua upaya ini itu kan diperuntukkan gitu kan, diperuntukkan sampai kepada paradigma yang tadi itu kan, bahwasanya ya relevansinya seperti itu hari ini. Semuanya relate gitu, atau bahasa sekarang itu kan relationing estetik kan, atau bahasa sekarang itu seperti engagement gitu kan, ada keterpautan, keterhubungan, kebertalian gitu kan satu sama lain. Nah, jika stakeholder katakan atau jika infrastruktur itu sudah kebentuk gitu, nah mungkin kita nggak ada lagi keluh kesah gitu kan. Nah, hal ini kan ideal banget nih, tapi di luar ideal ini ada satu hal yang mesti kita sadari kan, ya kita bangun dari appreciate itu kan, kita bangun dari kerja kolaborasi, kita bangun dari cara-cara bersinergi gitu kan. Nah, itulah yang menempatkan kita nggak jadi keluh kesah gitu loh. Seperti itu aku ya insight-ku seperti itu. Sebenarnya sederhananya kita ambil peran masing-masing tapi untuk saling membesarkan. Selain untuk saling membesarkan, peran masing-masing yang kita jalankan dengan kesadaran tentunya, kesadaran, kayak gitu kan, kesadaran kita untuk bertumbuh bersama gitu. Iya, nah ini kan jika dijadikan orientasi bersama ini kan ada senimannya, ada apresiannya, ada media, ada lembaga pendidikan, ada lembaga, ada institusi, ada stakeholder, ada apa namanya ini masyarakat penyangga, masyarakat penyangga. Nah, masyarakat penyangga ini kan yang paling penting sebetulnya ini. Menurutku kayak gitu. Karena mereka yang ini ujung tombak gitu. Mereka yang ujung tombak. Nah, mereka pula yang katakan yang menyodorkan kita ya, para musisi atau para seniman atau para pengkarya itu, yang masyarakat penyangga itu yang menyodorkan kita di etalase itu kan. Nah, seperti itu. Dan udah saatnya kita tuh bangga sama seniman lokal. Local pride. Nah, itu benar sekali itu, Ada di salah satu kota di Indonesia Tengah Timur itu, dia bikin festival musik itu masuk ke hutan dan itu semuanya band-band lokalnya. Itu dia festival gitu. Hutan ya itu ya? Iya. Festival hutan. Festival hutan itu. Venue yang dipilih untuk menyelenggarakan event itu ya di hutan, ada campgroundnya dan segala macam, dan itu musisi lokal semua. Musisi lokal semua, begitu bangga dia. Dan itu di Malang atau di Makassar. Makassar ya? Di Makassar. Nah, itu Makassar punya corak. Nah, kita tidak sedang mengkomparasi. Tapi Sumbar juga punya corak. Nah, coraknya ini mau dikelindankan seperti apa kan itu kan itu upaya kita sekarang gitu lah. Memang udah kelihatan kawan-kawan dengan kesadaran kerja kolaborasi kayak gitu kan. Nah, kita kan lagi mencari, katakanlah lagi memperbiarkan secara alami terbentuk rumusan, pola dan lain-lainnya itu gitu. Nah, kalau ini menjadi kesadaran bersama, kalau ini menjadi orientasi bersama, kalau ini menjadi visi misi untuk gerakan bersama, nah mungkin akan akselerasinya lebih cepat gitu loh. Yang kita butuhkan itu sebenarnya kan kesadaran bersama untuk percepatan. Iya. Jadi tujuan kita nih, iklim yang lebih besar, lebih sehat tadi dan adil tadi itu lebih cepat kita capai gitu. Iya, yang konyolnya Boy, ini aku ngalamin di diskusi pada event sebelum ini. Yang konyolnya ada yang bilang kayak gini, transisi katanya adalah sebuah zona antara katanya, dia bilang gitu. Nah, di mana Sumatera Barat mengalami proses yang boleh jadi secara tata kelola, yang boleh jadi secara integritas artistik, yang boleh jadi secara sikap kesenimanannya bisa ditempuh di 2050. Wah, ini saya shock nih denger ini. Saya shock nih dengar ini. Nah, artinya ketika ada orang yang baru mulai, dia akan mengukur angka usianya kan. Wah, saya nggak nyampe nih di usia 2050. Ngapain saya jadi seniman kalau kayak gitu ngapain saya kerja keras tapi saya tidak menikmatinya gitu kan. Ah, ini konyol. Maksudku tuh ada persepsi yang tidak relevan dengan hari ini. Artinya dia tidak memandang kerja-kerja aktif dari kawan-kawan komunal, tidak memandang kerja-kerja aktif dari kawan-kawan personal yang sudah berjuang sekian tahun gitu kan. Nah, itu langsung dipetakan bahwasanya nanti Sumatera Barat bakal jadi 2050. What? Nah, ini konyol sekali ini. Itu terlalu jauh sih, Bang. Kalau saya sih ngelihat gini, kalau kita punya gerakan ini bersama ya, itu dalam 5 tahun 10 tahun
selesai kok. Selesai. Iya, selesai. Saya ngerasa itu. nih Bang, saya kan jalan nih nulis Iya. dari nol lah gitu ya. Iya. Bangun medsos dengan produktivitas, ritme kerja yang terjaga gitu. 10 tahun kok saya ngerasa udah oke nih posisinya gitu. Iya. Bukan maksud narsisme ya, Bang, tapi iya. untuk mengukur pola kerja tadi gitu. Nah, dalam 10 tahun sih udah oke. Bang, kita geser. Ya, boleh. Kita geser karena ini harusnya ini udah di kampus nih, Bang. Bang Rizal harusnya ini udah diundang sama ini kampus-kampus seni di Sumatera Barat untuk ngasih kuliah ini. Iya, itu dosen ya. Harusnya udah ke situ tuh. Semoga dampaknya dari sini ada. Iya. Harus udah jadi dosen buat sharing-sharing ya. Iya. Terus gini, Bang, yang menarik adalah Bang Rizal kolaborasi sama ini rapper. Saya kagum nih. Walaupun saya jarang, kalau di medsos saya jarang sih bahas beliau. Tapi saya kagum dengan gerakan dia, dengan gebrakan dia gitu ya. Tuan 13. Iya. Abang punya proyek kolaborasi selain sebagai komposer, juga sebagai model video klipnya. Betul ya? Iya. Nah, karena kemarin tuh saya lihat, saya harus mesti, ini Bang Rizal apa enggak nih? Saya harus Iya. Betul ya? Iya, betul. Nah, itu gimana ceritanya, Bang? Iya. Boleh tegur Upi dulu nggak nih? Oh, boleh. Halo Bung Upi. Ya, selamat Tuan 13. Ya, dalam hal ini musik Tuan 13 itu kan yang arrangernya itu Mustang kan? Mustang, terus Tuan 13 yang merancang mungkin semua liriknya jelas, terus yang merancang semua maksud daripada pesan yang ingin disampaikan. Jadi cerita dikit boleh ya? Yeah. Jadi kayak gini, aku respect dan angkat topi terhadap upaya Dr. Fai. Ada teman Faisal, dia itu pendiri Youth Lab. Dan dia itu berkontribusi memberi rekomendasi lah ya kepada We the Youth, sebuah foundation juga, sebuah lembaga juga, itu mendata siapa pemuda-pemuda daerah yang berpengaruh di Indonesia gitu. Oke. Nah, itu kalau nggak salah, aku bisa salah aja, nanti tolong diralat. Kalau nggak salah terjaring semuanya itu sekitar 26 pemuda berpengaruh gitu. Nah, jadi dari situ kalau nggak salah disortir lagi, diseleksi lagi, mungkin karena alasan satu dan lain hal menjadi 19. Oke. Menjadi 19. Nah, salah satunya Rizal gitu kan. Salah satunya juga Upi Tuan 13. Nah, dia Upi waktu itu memiliki visi misi di dalam grupnya, kalau nggak salah RIP. RIP itu Rebellion Education Project gitu. Okay. Nah, itu ada edukasi dan lain-lain. Ada banyak tokoh yang lain-lainnya itu. Nah, kita kumpul tuh. Kita kumpul di Jakarta. Waktu itu Upi langsung bilang kayak gini, dan aku memang excited sekali. Oke. Upi langsung bilang gini, "Bang, ntar kita bakal kolaborasi," dia bilang gitu. Terus aku bilang gini, "Bung Upi, kita bakal berjodoh," gitu kan. Ternyata iya gitu. Dan itu, nah itu tadi kembali lagi ke era digital atau era networking, itu semua jadi mudah kan? Iya. Semua jadi mudah. Upi kirim data, terus aku record di Padang gitu. Ada kawan-kawan dari komunitas seni dan tumpah. Waktu itu Karta dan Tengku Raja Ganesha yang tracking dan recording gitu. Aku play gitu. Nah, ini terjadi diskusi yang intens online ya, diskusi yang intens. Bang, diginiin gitu loh. Nah, udah jadi nih, klik nih, masuk ke datanya teman-teman Tuan 13, dalam hal ini Mustang yang iniin, yang direct gitu, sama kawan-kawan tim mereka. Lalu jadi ternyata dikontak, "Bang, lu bisa datang nggak Bang gitu untuk ininya syuting gitu kan?" Oke gitu. Nah, ternyata di sebelum datang ke itu, syutingnya di Jogja ya. Oke. Sebelum datang ke Jogja itu dikasih ininya kan, apa istilahnya, ya briefnya, dikasih brief. Waktu itu sutradaranya Alexander Sinaga.
Waktu itu dikasih brief, terus brief ini bukan saya gitu loh. Bukan saya awalnya gitu, yang talentnya talentnya gitu loh. Pas dilihat di situ udah Rijal namanya gitu kan. Rijal gitu kan. Nah, pas nyampe di apa namanya di Jogja udah di brief langsung gitu. Nah, oke, gas gitu kan. Yuk berangkat yuk, ngeng gitu. Udah ngeng gitu. Jadilah kayak gitu. Ini kita lagi ngobrolin proses lagunya ya. Proses Last Roar. Last Roar ya. Last Roar. Lagunya Last Roar Tuan 13. Yep. Jadi dari Rijal ini terlibat dalam proyek itu. Yep. Kolaboratornya ya. Iya, betul, tepat. Menarik. Sebenarnya kan kayak tadi kita ngelihat kita hari ini itu punya kesempatan besar banget. Ya. Kita bisa kolaborasi sama siapa aja. Sama siapa aja, betul. Selama kita mau membuka diri, memanfaatkan media sosial dengan baik, membuka koneksi dengan baik, toh bisa kan? Bisa gitu. Bisa. Nah, jadi itu juga semangat yang harus kita bangun bersama sebenarnya. Gitu. Okay. Abang sekarang selain proyek kolaborasi sebagai kurator tadi, proyek musik atau proyek personal abang sekarang apa bang? Iya, sebetulnya pasca 39 yang overlap, 39 bulan yang overlap ini, aku lagi nulis kan, lagi nulis buku, ada satu judul, dan ini bukan ilmiah, bukan buku ilmiah, itu tertangguhkan lah katakan gitu kan. Novel? Enggak, itu buku sosial budaya, buku seni gitu kan, kayak gagasan-gagasan gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu kan ditangguhkan sementara karena ada banyak proyek yang seperti kemarin gitu. Dan lain-lain gitu. Nah, sekarang aku punya target lagi gitu, katakan seperti itu, untuk membuat sebuah proyek musik kayak instalasi sound art. Terus komposisi musik yang dalam tanda petik segmented gitu. Nah, itu memang lagi menggagas itu, lagi coba hubungi teman-teman lagi, kita brief, kita dialog labor dan lain-lain gitu loh. Nah, itu mungkin bulan April akan showcase tunggal gitu kan. Itu sama teman-teman di Sumatera Barat? Ini teman-teman ini nih, Tancap Ensemble, Tanmenan Collective Art Project. Sama teman-teman di Sumatera Barat? Di Sumatera Barat, teman-teman di Sumatera Barat. Nah, itu teman-teman yang ini nih, musisi-musisi muda gitu kan. Nah, kita coba bangun iklim yang betul-betul kayak residen lah atau magang gitu. Nah, kita upayakan ada kerja-kerja workshop dan dialog-dialog labor kayak gitu. Nah, satu itu. Nah, yang kedua, ini aku lagi fokus ke gudang seni menata namanya. Aku lagi sewa tempat. Ini lab abang ya? Lab seni abang ya? Lab, betul. Lab, laboratory. Nah, jadi gudang menata itu konsepnya open studio gitu. Itu di mana bang? Di daerah Singgalang, perumahan Singgalang, itu di daerah Tabing yang arah ke Lubuk Buaya itu. Nah, konsep open studio ini sangat terbuka gitu, karena aku sudah ngerasa embodiment dengan cara-cara kerja kolektif itu, cara-cara kerja. Nah, ini open studio itu siapa saja boleh workshop, siapa saja boleh mengerjakan kerja-kerja labor gitu, siapa boleh saja belajar di situ. Boleh, siapa saja boleh belajar. Bahkan aku yang pengen belajar kan, karena aku orang baru di Sumatera Barat ya. Dalam konteks baru itu 59 bulan bekerja sebagai pemberdaya seni awalnya kayak gitu. Nah, terus di gudang menata itu dengan konsep open studio itu, nah ada harapan yang tumbuh bahwasanya kembali lagi ke seperti berdaulat itu, ada harapan yang tumbuh, kita tuh memiliki corak yang akan membentuk garisnya sendiri kan, kayak gitu. Nah, hanya saja kita mau nggak sih gerak bareng gitu kan. Nah, jadi dua konsep ini, pertama musik yang segmented, sampai aku melibatkan beberapa dimensi ya, aspek seni rupa, aspek gerak dan lain-lain kayak gitu. Nah, ini harapannya terwujud di bulan April tahun depan gitu. Nah, ini kerja yang panjang juga gitu, karena membutuhkan masukan bahkan kritik gitu. Nah,
Lalu yang di Open Studio ini juga gitu, seperti itu juga. Nah nanti secara alamiah nanti kita mengikuti bagaimana kultur setempat gitu kan. Dalam hal ini Sumatera Barat atau Kota Padang yang tempatnya Gudang Menata ini kan butuh cara-cara yang tersendiri gitu kan, bagaimana men-treatment karya menjadi sesuatu kan kayak gitu ke depannya kayak gitu. Ini kalau orang mau datang ke Gudang Menata tadi, mereka bisa cek di Google Map kali ya? Iya, Google Atau bisa Map. langsung kontak Bang Rizal deh di Kontak. Instagram Di atau Instagram, dimana. betul. Janjian dulu gitu Iya, ya. betul, DM. Bisa DM di Instagram Bang Rizal Tanmenan. Dan itu terbuka untuk seniman mana aja. Nggak harus Sumbar kan? Iya, Oke. betul. Ada yang menarik juga tuh, sedikit. Bahkan kawan-kawan ada yang datang dari India kan, pengen berdua kan, pengen kolaborasi di sana gitu. Nah ini kan itu seperti tadi ada keterhubungan, kerja-kerja engagement itu kan bener-bener nyata adanya kayak gitu. Nah jadi terbuka buat siapa saja. Dan mungkin segala hal sehari ini mungkin ya Bang? Mungkin, sangat mungkin sekali. Mungkin, ya. Yap. Bang, makasih udah ngobrol. Seru banget ini. Tapi kurang ya rasanya. Kurang rasanya. Tapi saya udah napasnya udah keburu. Nanti kita pasti akan cari segmen-segmen lain untuk project-project lain atau tema-tema lain gitu. Dan pada dasarnya sih kita punya semangat yang sama, pengen iklim berkesenian di Sumatera Barat benar-benar tumbuh sehat dan adil. Dan bermartabat dan bermartabat gitu. Dan masyarakat seninya juga apresiatif gitu. Dan kita jadi seniman-seniman yang ya bisa bertarung lah di tempat kita sendiri. Iya. Oh ya, buku tadi. Dialektika Talempong Paci. Iya. Itu dicetak lagi nggak tuh? Bakal dicetak, cetakan kedua. Nah sekarang kan lagi dimasukin ke ini rencananya ke penyunting ya, editor lagi, terus sama tata letak. Iya. Karena kan itu jadi aset juga ya untuk pendidikan musik lah terutama. Bener. Karena kan teman-teman di kampus pasti butuh referensi semacam itu. Iya. Nggak banyak kayaknya kalau Talempong itu kan Bang. Bener, itu riset 9 tahun. Iya, dan itu jadi aset yang perlu banyak kita perbaharui sebenarnya. Kampus-kampus harus punya sih seharusnya. Mestinya. Iya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum.